Sebulan Takemichi bertemu dengan Toman. Ia pun kembali untuk beristirahat sambil mengingat kembali perkataan Naruto yang menyuruhnya untuk menghentikan kejadian terbunuhnya Draken pada 3 Agustus nanti. Pertemuan antara Toman melawan Mobius. Oh ya, di sini kita bisa melihat Takemichi belum tahu tentang siapa yang membunuh Draken dan alasan mengapa Toman bisa terpecah belah. Jadi, Takemichi cuma bisa mengira-ngira. Lalu, di hari esoknya, Takemichi mempunyai ide untuk menjadi asisten Draken agar ia bisa mengawasi Draken dari dekat. Di sini kita bisa melihat isi kepala Takemichi dan telah membanggakan idenya itu. Dirinya langsung menemui Draken dan mengusulkan dirinya menjadi asistennya Draken. Draken mendengar itu langsung ditolak begitu saja karena mempunyai asisten itu sangat mengganggu menurut Draken. Takemichi pun langsung mengeluarkan muka jengkelnya atau muka konyolnya karena idenya langsung ditolak begitu saja dan tanpa berpikir sedikit pun oleh Draken. Namun, Takemichi pun tidak mau menyerah dan ia pun langsung merencanakan ide lainnya, yaitu mengikuti Draken secara diam-diam. Lalu, tibalah Takemichi di restoran tempat Draken menemui Miki. Takemichi yang mengikuti Draken mendengar Draken yang sedang berdebat dengan Miki. Takemichi curiga bahwa ini adalah perkalian mereka yang menyebabkan Toman terpecah belah ke depannya. Namun, Takemichi salah. Ternyata itu hanyalah sifat kekanakan dan kekonyolan Miki yang hanya karena tidak ada bendera di makanan itu. Takemichi hanya bisa shock melihat itu. Setelah keluar dari restoran, Draken pergi ke suatu tempat dan Takemichi tetap mengikutinya. Ternyata Draken dan Miki pergi ke sebuah rumah sakit. Dan ternyata itu adalah rumah sakit tempat pacar dari sahabatnya Pancin. Karena insiden pemerkosaan dan penyiksaan dari sekelompok Mobius sebelumnya. Draken membawa Miki agar Miki melihat betapa agresif dan kejamnya Mobius bahkan terhadap wanita. Tiba-tiba muncul seorang dari belakang yang memarahi mereka berdua karena datang di tempat itu dan menyuruhnya untuk segera pergi. Orang itu adalah ayahnya gadis itu. Ayahnya berpikir Draken dan Miki terlibat dalam insiden penganiayaan dan pemerkosaan anaknya. Draken yang melihat orang tua gadis itu langsung menunduk dan meminta maaf dan berkata mereka bukan bertanggung jawab atas kejadian itu. Miki yang hanya berdiri saja langsung diminta ikut menunduk oleh Draken. Namun, ayah gadis itu tetap memaki mereka. Miki yang mendengar perkataan orang tua itu langsung terlihat kesal. Namun, Draken langsung menyuruh Miki diam. Lalu, orang tua itu pun pergi. Namun, Draken dan Miki tetap menundukkan kepalanya. Dan Draken berkata kepada Miki, Draken mengatakan, semua orang punya keluarga, semua orang punya yang penting baginya. Dan kita tidak boleh membiarkan orang di sekitarnya menangis. Tidak apa jika kamu tidak menundukkan kepalamu, tapi hati tetap harus peduli pada orang lain. Draken memang pantas menjadi panutan. Dan inilah baru namanya laki-laki sejati. Dan memang seharusnya memikir seperti Draken. Miki yang mendengar perkataan dari Draken langsung berkata bahwa Draken sangatlah baik. Miki bersyukur karena Draken berada di samping Miki.
dan Miki meminta maaf sama Draken karena sempat emosi dengan perkataan sedih dari orang tua gadis itu. Takemichi yang melihat Draken langsung mengerti perkataan dari akun sebelumnya. Kenapa Miki bisa berubah setelah kematian Draken? Karena Draken adalah hatinya Miki. Draken melengkapi apa yang tidak dimiliki Miki. Setelah Takemichi melihat kebersamaan dari Draken dan Miki, Takemichi menyadari bahwa mereka berdua tidak mungkin akan bertengkar dan memecah belah Toman. Lalu, Takemichi bertekad bahwa Takemichi harus mencari tahu lebih tentang Mobius karena dirinya masih mempunyai kesempatan selama 14 hari sebelum Toman melawan Mobius di tanggal 3 Agustus nanti. Takemichi pun langsung pergi ke Naoto kecil dan memintanya bersalaman agar Takemichi kembali lagi ke masa depan. Singkat cerita, setelah Takemichi kembali lagi ke masa depan, dia langsung pergi bersama Naoto untuk mencari tahu lebih tentang Mobius dan soal pembunuhan Draken yang terjadi 3 Agustus di masa lalu. Takemichi dan Naoto langsung pergi menemui ketua Mobius yang bernama Osanai dan ingin menanyakan tentang pertempuran Mobius dengan Toman di masa lalu yang menyebabkan Draken mati. Namun, betapa terkejutnya Takemichi melihat Osanai yang merupakan ketua Mobius. Osanai yang di masa depan terlihat seperti bapak-bapak biasa yang pada umumnya. Dan ternyata Osanai yang menjadi seorang ketua Mobius pada tahun 2005 ketika Mobius melawan Toman, sekarang di masa depan menjadi pilihan yang hanya mengerjakan tentang babak dan pada sekarang sungguh berbeda dengan Osanai yang di masa lalu. Osanai yang di masa lalu merupakan pemimpin Mobius yang sangat kuat. Osanai bisa dibilang orang yang cukup kuat dalam perkelahian dan banyak orang yang takut dan tunduk kepada Osanai. Bahkan di episode 6 ini kita akan melihat kekuatan Osanai yang mudah mengalahkan salah satu divisi atau salah satu ketua skuad di Toman tanpa tergores sedikit pun. Tapi jangan di skip dulu video ini agar kalian lebih mengerti alur ceritanya ini. Takemichi dan Naoto yang menemui Osanai langsung menanyai tentang insiden perkalian Toman melawan Mobius pada tahun 2005 lalu. Lalu Osanai berkata bahwa dirinya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang insiden itu. Lalu Naoto menanyai kembali, apakah Osanai terlibat dalam kematian Draken di masa lalu? Osanai ketakutan sambil berkata bahwa dirinya tidak terlibat dalam kematian Draken di masa lalu. Lalu Naoto kembali bertanya, bagaimana dirinya tidak terlibat? Bukankah anggota Mobius menusuknya dan dibunuh atas perintah oleh dirinya? Lalu Osanai terlihat lebih ketakutan dan mulai menceritakan bahwa Mobius dan Toma bertarung waktu itu. Namun bukan Mobius membunuh Draken. Semua itu hanyalah awal agar Toman bertengkar dengan sesamanya. Pada 3 Agustus nanti, saat Draken mati, semua itu hanya rencana seseorang. Lalu, Osanai berhenti menceritakan dan berkata bahwa dirinya meminta maaf, bahwa ia tidak mengingat lebih dari ini. Osanai tidak ingin terlibat dengan Toman, karena jika Draken bisa dibunuh, apalagi dengan dirinya. Lalu, Osanai pamit karena bosnya meminta Osanai kembali bekerja. Lalu, Takemichi dan Naoto kembali ke rumahnya untuk memikirkan kembali perkataan dari Osanai. Lalu mereka mendapatkan jawaban kalau pertempuran Mobius melawan Toman hanya perangkap.
Dan ada seseorang yang merencanakan untuk memecah belah Toman dan hanya menggunakan Osanai sebagai umpan. Dan Takemichi memutuskan akan kembali ke masa lalu dan menghentikan pertempuran Toman melawan Mobius pada 3 Agustus nanti, agar rencana seseorang itu gagal dan Toman tidak terpecah belah dan Draken tidak jadi mati. Singkat cerita, Takemichi yang sudah kembali ke masa lalu, dan ternyata Takemichi sedang berboncengan dengan Akun. Takemichi bisa melihat Akun kembali terlihat kaget dan senang. Karena terakhir Takemichi melihat Akun, itu ketika Takemichi melihat Akun di masa depan dan melihatnya bunuh diri tepat di depan matanya. Setelah bersama Akun, Takemichi pun pergi menemui Mike dan Draken. Ternyata di sana ada Pancin dan wakilnya. Lalu Mike bertanya, kenapa Takemichi menemuinya? Takemichi pun berkata bahwa pertarungan yang melawan Mobius itu sudah direncanakan seseorang dan meminta agar Mike tidak terpancing olehnya. Pancin yang mendengar itu langsung menarik rambut Takemichi dan memintanya untuk tidak bermain-main dengan apa yang Takemichi katakan dan menyuruh Takemichi pergi atau Pancin akan membunuh Takemichi. Namun, Takemichi tidak mau mendengar dan terus mengatakan bahwa pertarungan melawan Mobius adalah ide yang buruk karena Thomas sedang dijebak. Pancin yang mendengarkan kembali perkataan dari Takemichi langsung menghajarnya dan bertanya, jika pertarungan melawan Mobius itu adalah jebakan, lalu siapa yang menghajar sahabatnya dan memperkosa menganiaya pacar dari sahabatnya? Mike yang hanya melihat lalu berkata kepada Takemichi bahwa Toman akan tetap melawan Mobius. Namun, Takemichi mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyerah karena Takemichi tidak mau Toman selesai dan tidak ingin Toman hancur nantinya. Pancin yang tidak mengerti perkataan dari Takemichi kembali menghajar Takemichi. Lalu, Draken menghentikan Pancin dan berkata, Takemichi yang sudah mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyerah dan percuma saja terus memukulinya. Lalu, Draken mengusulkan untuk mereka mencari tahu lebih dalam lagi tentang Mobius. Mike yang mendengar perkataan dari Draken langsung bertanya kepada Draken, akankah Draken menentang keputusan dari Mike dan menentang keputusan dari Toman? Lalu, seseorang berjalan masuk ke tempat mereka sambil menyisir rambut dan meledek mereka. Dan ternyata itu adalah Osanai yang di masa muda dan ketika menjadi ketua Mobius. Takemichi secara langsung melihat Osanai ketika masih muda itu pun terkejut. Pancin melihat kedatangan dari Osanai langsung mencoba menghajar Osanai. Namun, Osanai dengan mudahnya menghindari pukulan Pancin. Lalu, menghajar balik Pancin sambil bergaya. Pancin yang menerima pukulan dari Osanai langsung terjatuh dan pingsan. Takemichi dan wakil ketua dari Pancin kaget dan terkejut melihat itu. Lalu, Osanai menjentikan jarinya dan menyuruh anak buah lainnya yang menunggu di luar untuk masuk ke tempat itu. Takemichi yang masih tidak percaya terus memandangi Osanai. Apakah dia benar-benar Osanai yang sama dengan Osanai yang 12 tahun di masa depan? Osanai yang menyadari bahwa dirinya dilihatin oleh Takemichi langsung menghajar Takemichi. Lalu, Osanai menghajar kembali Takemichi. Lalu dihentikan oleh Pancin yang sudah bangun dari pingsannya. Pancin meminta berduel dengan dirinya.
Lalu, wakil Pancin mengatakan pada Takemichi untuk jangan khawatir dan tidak meremehkan Pancin. Pancin merupakan ahli bela diri dan mampu menyerang sebuah kelompok dan menghancurkan mereka semua dengan sendirian, dan tidak mungkin Pancin kalah dengan orang seperti Osanai. Lalu, Mike menyuruh mereka tetap diam dan mengamati duel yang dilakukan oleh Pancin. Namun, Pancin mencoba dan berusaha memukul Osanai, dihindari dengan mudahnya oleh Osanai. Dan Osanai memukul kembali tepat di wajahnya Pancin. Pancin yang mendapatkan pukulan langsung dari Osanai langsung terjatuh dan mengeluarkan banyak darah di wajahnya. Namun, Pancin tetap berdiri. Namun, Pancin yang menerima pukulan yang keras dari Osanai langsung terlihat seperti orang yang linglung, yang tidak memiliki kesadaran. Namun, masih tetap memaksakan dirinya untuk tetap melawan. Takemichi dan wakil Pancin melihat Pancin hanya dapat memaksakan dirinya mencoba menghentikan duel itu, karena Pancin benar-benar tidak mampu melakukan pertarungan. Mike yang melihat Takemichi dan wakil Pancin langsung menghentikan mereka dan meminta untuk tetap melihat duel dari Pancin. Namun, Takemichi tetap bersikeras karena jika duel ini tetap dilanjutkan, maka Pancin benar-benar bisa mati. Dan Mike berkata untuk tetap melihat dan percaya pada Pancin karena Pancin belum menyerah. Dan di bagian pertarungan itu, Pancin terus dipukuli oleh Osanai hingga Pancin dapat pukulan terakhir dan terjatuh karena benar-benar tidak sadarkan diri. Lalu, tiba-tiba Mike menangkap Pancin dan lalu berkata bahwa dirinya tidak kalah dan menyuruhnya untuk beristirahat. Lalu, Mike maju di depan Osanai, dan ketika Osanai mengatakan bahwa dirinya mampu membunuh Mike dalam 10 detik. Namun, tiba-tiba Mike langsung mengarahkan tendangannya ke arah kepala Osanai, yang membuat Osanai benar-benar pingsan. Takemichi dan anak buah Osanai yang melihat itu langsung kaget karena tidak menyangka kekuatan dari Mike. Namun, beberapa saat kemudian, Osanai kembali terbangun dari pingsannya dan mengambil pecahan botol, mengarahkan ke Mike dan berniat menusuk Mike. Namun, Draken yang melihat itu langsung menghentikan Osanai dan langsung menendang perut Osanai dan berkata kepada semua anggota geng Mobius, di sana adalah milik Toman atau di bawah kekuasaan Toman. Semua yang mendengar perkataan dari Draken hanya bisa diam dan tidak satu pun berani menentangnya. Lalu, tiba-tiba polisi datang ke tempat itu. Mereka semua berupaya kabur. Namun, Draken yang melihat anggota Mobius yang coba kabur, lalu menghentikan mereka untuk ikut membawa Osanai yang merupakan ketua mereka. Lalu tiba-tiba, Pancin yang sudah terbangun langsung menusuk Osanai. Draken yang melihat itu langsung mendorong Pancin. Mike dan anggota lainnya yang melihat itu langsung kaget. Mike pun menyuruh Pancin untuk ikut melarikan diri. Namun, Pancin tetap tersenyum dan hanya berdiam diri dan memilih menyerahkan diri ke polisi.
Mickey yang melihat Pancin untuk menyerahkan diri, namun dihentikan oleh Draken dan membawa Mickey untuk kabur. Mereka pun berhasil kabur dan meninggalkan Pancin di sana. Takemichi yang sudah babak belur dan terluka parah lalu dibawa oleh ke rumah sakit. Keesokan harinya, Takemichi terbangun dan tidak sengaja meremas dada dari Emma. Takemichi yang sudah terbangun dan menanyakan keadaan dari Draken dan Mickey. Lalu, Emma mulai menangis dan berkata bahwa Draken dan Mickey sebelumnya bertengkar dan Toma terpecah belah menjadi dua bagian. Ada yang mengikuti Draken dan juga ada yang mengikuti Mickey. Takemichi yang melihat itu pun masih tidak percaya dan mulai mengingat lagi perkataan Osanang di masa depan bahwa itu semua adalah awal dari segalanya. Emma terus menangis di pangkuan Takemichi dan tiba-tiba Hina datang dan terjadi salah paham. Aduh. Setelah merasa lebih baik, Takemichi memilih untuk beristirahat di rumah. Dan beberapa saat kemudian, teman-teman dari Takemichi pun datang untuk menjenguknya. Mereka mulai bercanda, berbicara soal kejadian waktu lalu, dan apa yang terjadi dengan Toma yang sekarang. Lalu, tiba-tiba, Draken datang menjenguk Takemichi. Singkat cerita, Draken menceritakan bahwa Pancin divonis selama 1 tahun. Lalu, Takemichi bertanya soal apa yang terjadi dengan Mickey. Lalu Draken terlihat kesal dan tidak ingin membicarakan soal itu dulu. Lalu Draken meminta maaf dan beranjak pergi meninggalkan Takemichi. Takemichi yang melihat Draken lalu mengejarnya, dan ternyata di depan rumah Takemichi, Draken tidak sengaja bertemu dengan Mickey yang baru saja mau menjenguk Takemichi. Setelah itu, mereka langsung berdebat satu sama lain dan memperebutkan Takemichi. Nah, jadi ini aja episode 6 kali ini. Dan untuk episode 7 nanti bakal lebih seru lagi loh. Dan bakal diceritakan lagi lebih detail. Dan untuk kalian semua yang sudah nonton channel ini, Mimin harap untuk terus mensupport channel ini agar Mimin lebih semangat lagi dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. See you.